insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Senang sekali nih jamaah, kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya, betul. Masya Allah. Ini Mama, Mas Bedu katanya bahagia terus Mah. Mau dalam keadaan lapang, sempit, dalam keadaan apapun Mas Bedu bahagia terus gitu Mah. Alhamdulillah. Keren ya Mas. Saat ini lagi bahagia. Alhamdulillah, Ma. Lebar senyumnya. Wih, Masya Allah. Langsung pipitnya langsung keluar. Apa tampak terlihat tidak bahagia, Bedu, Pak? Kok kayak unyil. Iya banget sampai begitu. Sampai kayak jam dinding Oh, mama. iya, gini ya, Pak. Oglek, Nyala jam oglek. dinding. Serem kalau jam 12 mah bunyinya mah panjang, tong. Kan udah tahu tiap hari jadi nggak serem. Oh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bahagia menurut Al-Qur'an. Bahagia menurut Al-Qur'an. Bahagia. Satu kata di mana semua manusia mengejar-ngejar kata bahagia. Ya apa ya? Iya, Mah. Semua pengen bahagia. Hasan. Sungsang sumbel. Nyari satu kata bahagia dikejar kemanapun. Kalau piknik ke Bali bahagia, lari ke Bali. Balanja ke Tanah Abang bahagia, ke Tanah Abang. Kalau makan di sana bahagia, Happy. Uber. Yang namanya kata bahagia. Ada orang yang mendapatkan bahagia, dia senang. Ada orang yang setengah senang. Ada orang yang kurang bahagia. Ada orang yang stres jauh dari rasa bahagia. Ada orang yang bunuh diri. Gara-gara nggak dapat bahagia. Bener nggak, Duk? Iya, Iya, Mah. Pak. Namun, mana sih definisi bahagia? Khususnya kita buat umat Islam. Apa sih yang membuat kita manusia bahagia? Tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Quran dan Sunnah Rasul. Kita lihat. Al-Mu'minun 1 sampai dengan 9. Inilah yang Allah katakan dalam ayat ini yang membuat kita sebagai hamba Allah bisa berbahagia. Coba kita lihat. Lihatlah diri kita sudah tandanya ini ada apa enggak? 1. Kalau sholat khusyuk. Apakah selama ini sholat kita sudah khusyuk apa belum? Belum. Mikirin naon? Cicilan. Cicilannya sampai monyong si Zahra. Jadi kata Allah, orang yang sholatnya khusyuk benar-benar dia merasa bahagia. Ketika dia sholat sendirian berhadap dengan Allah, dia yakin Allah sangat dekat dengan dia. Inilah yang membuat orang tadi merasa bahagia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Muhammad. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat dengan Allah. Inilah kalau orang merasa dekat dengan Allah, di antaranya dengan sholat yang khusyuk, orang tadi kata Allah pasti merasa bahagia. Masya Allah. Dimanapun dia yakin sangat dekat dengan Allah, memperhatikan kita. Kita merasa bahagia. Makanya curhat kepada Allah dalam sholat, dia khusyuk sampai nangis. Di kita mata balik. Kalau punya masalah nangis, kalau bahagia kagak nangis. Nah ini dia. Berarti apa sih Gus? Artinya itu mah bahagianya semu. Semua. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk ke arah ini. Biar kita bahagia. Amin. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dapatkan selama ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Betul. Yang sejatinya. Yang bahagia membawa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah. Jadi bahagia benar-benar yang
fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. hasanah wa qina azabannar. Artinya? Ya, artinya pokoknya kita berdoa agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat ya, Bang. Wakina adzabannar artinya? Agar kita terhindar dari siksa api neraka. Ih, hebat betul ya. Masya Allah. Ya Allah. Baik Jawa, setelah ini nanti kita akan kembali lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Berasa kuis tebak lagu. Jadi yang membuat manusia bahagia kata Allah dalam ayat tadi Ya. yang pertama, Apa? kalau sholat khusyuk. Oh, Terus satu sama. tadi. Makanya kita belajar biar sholat kita khusyuk. Sementara kalau kita tidak khusyuk dia lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim Sahun. celaka. Orang yang sholatnya lalai dalam waktu, entar-entar melulu, lalai dalam bacaan, lalai dalam kehusuan, gelinggasahan, gegaruk, nungak nengok, kan ada yang begitu. Iya. Ada mah. Itu Itulah. iya. Jadi orang yang semayanya khusyuk, kata Allah, mendapatkan kebahagiaan hatinya. Yang kedua, tandanya anil lagwi mu'ridun. Tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Punten nih, Mama Taklim. Makan guru ngaji Mama Taklim di kampung. Di kampung Mama, bukan kampung dia. Iya, beda loh. Coba, masih ada nggak di antara kita nih, khususnya yang ngaji nih, Iya. apalagi yang kagak ngaji, Iya mah. masih suka ngomongin orang, masih suka berbuat dan berkata yang nggak berguna, misalnya orang lewat dijeblehin, ya kan? Iya, iya. Kan suka ada. Iya mah. Misalnya ada orang lewat dikedip-kedipin ke orang cacingan, itu kan perbuatan yang tidak berguna sebetulnya, tapi dilakukan. Kalau mereka melakukan ini, kata Allah dalam ayat ini, mereka belum mendapatkan bahagia yang sesungguhnya. Oh Masya Allah. Yang ketiga, lizakati fa'ilun. Orang tadi selalu menekan zakat. Lihat diri kita masing-masing. Ada nggak tunggakan zakat yang 2,5% tiap tahun? Tunggakan hutang, Asron bisa aja. Tunggakan zakat, hati-hati. Karena wajib tiap tahun keluarkan zakat. Mensyukuri nikmat Allah. Kemudian apalagi orang yang menjaga kehormatannya kecuali dengan pasangan masing-masing. Iya mah. Artinya kalau ada orang suka curi-curi pandang, selingkuh, kata Allah dalam ayat ini dia belum mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Setan menggoda manusia yang belum nikah biar berbuat zina karena udah kangen banget, Aduh. mesra banget. Yang udah nikah sama setan digodain biar berpisah. Ya Allah. Oh, makanya orang yang beriman dan berbahagia kata Allah, orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak pernah berbuat zina, PDKT-nya pun tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali dengan pasangan mereka. Kemudian kalau seandainya ada orang berbuat selain itu, misalnya dia berbuat zina, ngatain orang, sholatnya tidak benar, nah mereka rugi. Nauzubillah. Nah ada lagi tandanya kata Allah, apalagi tandanya orang yang menyampaikan amanat dan menunaikan janji mereka. Pernahkah kita mendapatkan amanat dari orang? Pernah. Apakah selalu, kalimatnya selalu, apakah selalu kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya, ataupun ada yang ditahan? Tidak selalu, ada yang tahan. Sama. Nah itu dia, pelan-pelan. Tidak selalu, ada yang ditahan. Ditahannya di sini. Tahan, Pak. Nah artinya Anda orang yang munafik. Ada orang yang janji, oh nggak usah yang muluk-muluk. Kadang-kadang emak-emak, bapak-bapak aja janji sama anaknya. Iya mah. Anaknya cerewet, besok ya dibeliin, jangan sekarang. Nah. Mainan. Besoknya? Kalau lulus kamu mama beliin sepeda. Kalau kamu puasanya mama beliin bajunya 3. Nah. Harusnya kita sebagai orang tua menunaikan janji-janji kepada anak-anak biar anak bahagia. Tapi punten kebanyakan memang janji tinggal janji. Banyak orang tua yang janji sama anak-anaknya tidak ditunaikan. Ya Allah. Artinya kata Allah jauh dari kebahagiaan. Contoh,
Kalau ada apa-apa bapaknya emaknya ngejanjiin. Alah, ayah janji mulu dari dulu. Belum ada buktinya. Jadi jauh dari bahagia kan? Kenapa? Ngebohong mulu. Kemudian apa lagi? Orang yang continue dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Terus menerus sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Coba kalau orang yang beriman. Jangankan sholatnya ditinggalkan. Terlambat aja mikirin. Pusing ya mah, langsung aduh. Masya Allah, dosa banget saya sama Allah. Jadi kalau kita pengen bahagia sesuai dengan aturan agama, aturan Al-Quran. Yang pertama kalau sholat khusyuk. Tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Selalu mengeluarkan zakat. Menjaga kehormatan, nggak pernah selingkuh, apalagi berbuat zina. Kemudian menunaikan amanat. Dan menyampaikan amanat. Kemudian apalagi menunaikan janji-janji dan seterusnya. Yang nomor 6, orang tadi sembahyangnya kontinu. Begitu tandanya Istiqomah, baru bahagia. Ya istiqomah ya mah ya. Istiqomah. Istiqomah. Bahagia. Ya. Itu nyari kebahagiaan mah jangan jauh-jauh, lihat di Quran. Nanti Quran ya mah. Tujuan hidup Ini orang mah kan. bahagianya kalau punya duit MM-an baru bahagia. Pertanyaannya, pernahkah Anda punya duit MM-an? Belum pernah Mama mah. ajarin, dengerin. Duit yang 50 ribuan, pulang ke rumah, satu masukin 50 ribu di ember cucian. Satu di ember buat ngepel, satu di ember buat ngebilasin. Mama jamin Zahra punya duit 3M. 3M. 3 miliar. 3 miliar. Makanya orang yang kaya bukan kaya dengan harta, tapi kaya hati. Makanya bagaimana biar bahagia? Orang yang bahagia, orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kebahagiaan bukan terletak pada rumah mewah. Kebahagiaan bukan terletak pada duit yang MM-an kata Zahra tadi. Dengan suami yang tampan, istri yang cantik. Bukan. Bukan tuh Bu. Makanya di sini walaupun hidup cuma di perumnas, yang penting makan cukup sama oseng-oseng kangkung, sama panggang ayam, sambal goreng, udah enak aja tuh. Iya ya. Coba makan di rumah makan mewah. Ya. Begitu bayar kita berlima, Masya Allah sekian jeti. Astaga. Begitu lihat angkanya, ya Allah coba gue pengen tetangga gue yang fakir miskin. Nah. Kebagian sekian orang. Iya, bisa makanin banyak orang ya mah ya. Jadi sekali lagi, kebahagiaan tidak diukur dengan uang, dengan materi. Tapi kebahagiaan bagaimana mensyukuri di dalam hati. Itu yang bahagia sesungguhnya. Nah pastinya mah, kalau tadi kan kata mama, kita memang harus seimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah begitu pula nih jemaah, kita harus seimbangkan antara tausiah mama dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nanti kita lanjut lagi ya ma ya. Tetaplah bersama kami jemaah di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya. Bahagia menurut Al-Quran, bisa nggak kita merasakan diri kita, udah kok saya udah cukup bahagia? Atau sebenarnya manusia itu orang yang haus akan kebahagiaan terus-menerus mah? Manusia itu haus dengan kebahagiaan kalau dalam tanda kutip yang mereka cari keduniaan. Harta. Udah punya rumah satu pengen dua, udah punya gedung satu pengen dua, punya gelang atu pengen tiga, punya baju biru pengen hijau. Terus aja kecuali yang Allah ajarkan dalam Al-Mu'minun 1-9. Masya Allah. Kata Cak Asror, istri satu mau nambah lagi gitu tuh mah. Terserah dia. Kalau satu bulan puas mah, kan gue yakin Yari nampol loh. Aduh, parah banget Cak Asror. Tadi kedengeran suaranya mah. Boleh. Apakah sanggup membiayainya? Nah, Berarti mah Kerja mah. buat bantu. kalau ada orang yang ingin menikah lagi bisa dibilang belum tentu rumah tangganya tuh bahagia gitu mah. Belum tentu. Punten, pengalaman karena banyak yang curhat. Orang kalau dengan satu istri sudah merasa bahagia, Ya. menikah dengan yang kedua jarang yang aman. Iya mah, Pasti punya masalah bergesekan. pasti goyah. Satu suami berebut berdua, dua-duanya pengen penuh perhatian. Ya. Mereka saling gesek. Oh, bukannya ingin berbagi kebahagiaan mah. Boleh jadi berbagi kebahagiaan kembali kepada hati istrinya. Dua-duanya, bukan hanya satu. Dua-duanya. Dua. Dua-duanya ya mah. Betul, kalau dua. Iya. Empatnya kalau empat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan empat. Iya iya opat ya Maya. Bedu mau berapa? Hah? Mas, Bedu mah walaupun Bedu emang kelihatan niatnya ada nih mah. Bedu mah satu aja mah. Ya Allah. Alhamdulillah. sekarang. Kalau berkata lain ya baru Bedu nerima. Rasanya habis komanya ini yang mencurigakan. Iya.
Harusnya tadi langsung titik. Budu kan percaya pada rukun iman yang ke-6, Mah. Betul. Waduh. Kodo dan kodar. Alhamdulillah, tauhidnya sudah kuat. Iya, Mah. Masya Nanti Allah. kalau Allah berkata lain, kita harus terima dengan ikhlas ridho, Mah. Itu Anggi dengerin laki lu ngomong. Ya, sekarang yang Budu terima juga Budu ikhlas ridho punya istri 1 gitu loh, Mah. Iyalah. Apakah Anda merasa bahagia? Bahagia, Mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia dong Mas Budu. Masya Allah. Ada komanya Intonasi kayaknya. suara bahagianya beda. Iya. Bahagia gitu. Seolah-olah ada Masa keterpaksaan. selalu dijanjiin, aku bahagia. Jangan dong. Acik ntar kita- bahagia, Mah, gitu. Bahagia ya. Ya, Tapi yang penting ya, bahagia tuh ya yang penting ditampakkan. Orang juga melihat kita bahagia, orang juga ikut bahagia ya, Pak ya. Sedekah kebahagiaan, senyum, melihat orang bahagia. Iya nggak betul cemberut ditampakkan. aja gitu. Pama binikmati rabbika apa hadis. Kalau punya nikmat ditampakkan sama orang. Masya Allah. Baik Mama, terima kasih tausiahnya Mama hari ini. Masya Allah jamaah, ingat tuh pesan Mama mengenai bahagia menurut Al-Quran. Yang pertama, sholatnya udah khusyuk. Yang kedua, tentunya menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak baik ataupun tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat dan juga sedekah. Yang keempat, menjaga diri kita agar tidak selingkuh di luar dari pasangan kita. Nah, yang kelima, tentunya menjaga amanah dan juga memelihara amanah tersebut. Yang keenam, sholatnya harus istiqomah. Nah, seperti itu jamaah ya. Insya Allah kita bahagia lahir dan batin, Amin. dunia akhirat. Amin. Amin. Yuk kita berdoa, yuk Yuk. Mama. Silahkan. Terima kasih, Zara. Pemirsa, ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang bang yang beriman dan berbahagia. Engkau sampaikan kepada kami ada 6 tanda orang-orang yang beriman dan berbahagia. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan sholat-sholat kami yang selama ini mungkin maaf belum khusyuk. Jadikan sholat kami sholat yang khusyuk. Kalau selama ini mungkin kami lalai masih berkata berbuat yang tidak berguna. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam hati kami agar kami tidak berkata dan berbuat yang tidak berguna. Kalau yang membuat kami bahagia ini keluarkan zakat, insya Allah kami keluarkan ya Allah. Sedekah kami pun keluarkan. Namun seandainya masih ada orang yang sudah nisab, tadi tidak pernah mengeluarkan zakat, sadarkan mereka bahwa zakat merupakan kewajiban kita umat Islam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami setia dengan pasangan kami. Karena orang yang tidak setia merupakan orang yang tidak beriman dan tidak berbahagia. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang amanat bukan yang hianat. Jadikan kami orang yang menunaikan janji kami. Jadikan kami orang yang istiqomah dalam mengerjakan ibadah salat kami ya Allah. Berikan kepada kami rasa bahagia. Berikan kepada kami rasa syukur. Dengan syukur tadi timbul kebahagiaan. Selamatkan kami ya Allah, dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Ana Budu. Bawi, terima kasih. Sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede.